Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang objek terdistribusi dan remote method invocation pada mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2, yaitu ada Pak Agus, Alif, Dede Hendra, Ihsan, Zulfa, Neti, Mia, Feby, Ibu Imas, Riri, dan saya sendiri, Zaki. Baiklah, kita mulai presentasinya. Remote Method Invocation. Apa itu RMI? Adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RPC. Kenapa? Karena RMI ini menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berbeda dengan RPC, dia menggunakan bahasa pemrograman yang bersifat prosedural. RMI ini memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan diperbolehkannya program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Tujuan dari RMI yaitu untuk menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda, lalu dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung pada jaringan. Aplikasi RMI itu terbagi menjadi dua program terpisah. Ada aplikasi server yang memiliki fungsi untuk membuat beberapa remote object, menyediakan referensi terhadap objek tersebut sehingga dapat diakses, menunggu RMI client untuk merequest server. Lalu yang kedua ada aplikasi client yang memiliki fungsi untuk mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server, menjalankan metode dari objek tersebut, dan meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. Aplikasi objek terdistribusi sering melakukan hal berikut, yaitu pertama ada melokasikan objek remote, berkomunikasi dengan objek remote, dan memanggil atau memuat bytecode untuk objek yang dipas. Dalam pembuatan RMI itu ada 6 langkah. Yang pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu remote interface-nya, lalu mengimplementasi, mengembangkan pengembangan klien yang menggunakan remote interface, lalu mengkompilasi source file dan membuat stub dan skeleton, memulai RMI registry, dan menjalankan server dan kliennya. Ini adalah gambar dari ilustrasi implementasi RMI yang akan dijelaskan di bagian komponen dalam RMI. Pada bagian proxy for B, ketika objek A mempunyai remote reference ke objek B, maka akan timbul objek proxy B pada host objek A. Proxy tersebut ketika remote object reference digunakan pertama kali. Proxy adalah perwakilan objek yang berada pada remote. Dengan kata lain, ketika terjadi invokasi dari A ke B ditangani seolah-olah hanya mengakses proxy B. Ketika invokasi terjadi, proxy menggunakan metode Marshall untuk membungkus pesan yang akan dikirim ke server. Dan setelah menerima hasil dari server, proxy menggunakan metode unMarshall untuk kemudian diteruskan ke klien. Pada bagian skeleton for object B, pada sisi server terdapat objek rangka atau skeleton yang berhubungan ke kelas. Kalau objek pada kelas tersebut dapat diakses oleh RMI. Skeleton menerima pesan, kemudian melakukan unMarshall, meneruskan ke objek yang dituju, dan kemudian menunggu hasil dari objek B, kemudian membungkus hasil tersebut dan kemudian dikirim ke klien.
pada bagian skeleton B yang disebut dengan dispatcher. Ada bagian dari skeleton B yang disebut dengan dispatcher. Dispatcher menerima request dari communication module dan kemudian mengidentifikasi invokasi dan mengarahkan permintaan ke corresponding method. Pada bagian communication module pada klien atau server bertanggung jawab dalam pertukaran pesan yang dilakukan melalui metode request dan reply. Pada bagian remote reference module, bagian ini bertugas untuk menerjemahkan antara referensi objek lokal dan remote. Proses berkomunikasi antara mereka disimpan dalam remote object table. Langkah-langkah proses dengan RMI. Yang pertama, urutan pemanggilan pada objek klien mengaktifkan metode pada proxy yang akan berhubungan dengan invoke method pada objek B. Kemudian, metode pada proxy melakukan pembungkusan argumen menjadi satu pesan dan meneruskan ke modul komunikasi. Berdasarkan pada remote reference yang didapat dari remote reference module, modul komunikasi melakukan request dan reply protokol melalui jaringan. Modul komunikasi pada server menerima request dari klien. Kemudian berdasarkan referensi lokal yang diterima dari remote, reference module maka akan mengaktifkan metode untuk berkomunikasi dengan objek pada skeleton B. Metode pada skeleton mengekstrak argumen pada pesan yang diterima dan mengaktifkan corresponding method pada objek B. Setelah menerima hasil dari objek B, metode dari skeleton akan membungkus hasil tersebut dalam sebuah pesan dan meneruskan pesan yang sudah dibungkus tersebut ke modul komunikasi. Modul komunikasi mengirimkan pesan tersebut ke klien melalui network atau jaringan. Modul komunikasi pada klien menerima hasil dari server dan meneruskan ke corresponding method pada proxy. Kemudian proxy kembali mengekstrak hasil dan meneruskannya ke objek A atau klien. RMI itu memiliki kelebihan, diantaranya kemampuan untuk download bytecodes dari suatu objek kelas jika kelas tersebut tidak terdefinisikan di virtual machine-nya penerima. Tipe dan metode objek yang terletak dalam satu VM dapat dikirim ke VM yang lain yang mungkin saja remote. Sifat-sifat objek yang terkirim ini tidak berubah sama sekali. Sedangkan kekurangan RMI dalam proses pembukaan soket yang kadang-kadang tidak dapat diimplementasikan lewat jaringan internet, tapi hal ini bisa diatasi dengan menggunakan Spring HTTP Invoker. Sama persis dengan RMI, tapi lewat protokol HTTP. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, dari kelompok 2. Wassalamualaikum.